Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya maaf ya, kenapa saya sampaikan itu? Karena hari ini banyak orang tua sebelum membicarakan tentang secara spesifik apa sih yang harus kita lakukan untuk orang tua, untuk anak-anak kita, kita ini sudah memiliki frekuensi yang jauh. Banyak orang tua yang tidak mau memakai referensi yang ada di dalam kitabullah. Lalu mengambil pola pendidikan dari mereka yang tidak pernah sujud, tidak pernah rukuk, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad, dan cara itu yang kita pakai. Yo maaf, tidak bisa kayak gitu. Ya. Masih ingat gak kita ketika tahun 90-an atau awal-awal tahun 2000-an? Saya masih ingat betul. Ada sebuah penelitian yang katanya dari Oxford atau mana, saya tidak terlalu tahu, lupa saya. Nanti saya cek lah. Ada penelitian yang saat itu berkembang bahwasanya anak kalau di dalam kandungan diperdengarkan dengan suara musik klasik Mozart, nanti akan lebih cerdas daripada anak yang tidak diperdengarkan dengan musik klasik. Penelitian datang dari kaum yang tidak beriman. Ini bukan berarti kita antipati 100% dengan orang yang tidak beriman. Enggak. Kita hanya menjelaskan pola yang benar orang beriman itu polanya gimana sih dalam hidup. Lah, anehnya ketika penelitian itu datang, langsung ditelan mentah-mentah. Langsung ditelan mentah-mentah. Dan banyak orang yang mengaku sebagai keluarga muslim dengan begitu bangga ketika anak mereka hamil, ketika ibu mereka sedang mengandung anaknya, diperdengarkan anaknya dengan suara musik itu. Yang justru notabene tidak didengarkan Al-Quran. Lalu yakin bahwasanya suara musik itu akan memberikan kecerdasan. Ini kan menurut kita kurang ma'ruf, dan kita ini tidak paham berarti. Mintanya sama Allah. Berharapnya sama Allah. Tapi pakai kurikulumnya kurikulum mereka yang tidak tahu kenal Allah, yang tidak kenal dengan Allah. Kan kalau dalam bahasa Jawa itu, karepmu tuh piye gitu. Mintanya sama Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita harus dari satu kasus itu, wajar kalau akhirnya para ulama mengatakan kepada kita. Jadi kalau kita di dalam masalah pendidikan anak, sebelum kita mendapatkan sebuah hasil, karena anakmu surgamu itu bukan proses tapi hasil. Kalau kita pengen mendapatkan hasil yang kita dambakan bagaimana anak kita menjadi surga bagi kehidupan kita bersama dengan anak kita, berarti pola dan kurikulumnya harus ngikutin pola dan kurikulum Al-Quran. Bolehlah kita mengambil penelitian sebagai pembanding, tapi ingat ya, saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, penelitian-penelitian Barat itu boleh diambil dengan satu syarat ketat. Apa syaratnya Ustadz? Ma wafaqal kitab. Kalau memang sesuai dengan kitab dan sesuai dengan apa yang menjadi tradisi orang-orang solih terdahulu, maka diambil. Tapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya ditinggalkan. Karena yang namanya penelitian itu sifatnya sangat subjektif sekali, dan kita juga tidak tahu yang mengadakan penelitian itu siapa. Tanpa kita meremehkan fakta ilmiah tentang masalah penelitian. Tapi kan orang beriman itu kan punya boundaries yang harus dia pahami. Dan itu harus kita betul-betul paham. Makanya apa? Ya kembali kepada Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kamu taat kepada Allah, ngikutin apapun ilmu yang datang dari Allah, maka pasti kamu mendapatkan petunjuk. Tapi syaratnya itu harus betul-betul kita ngikutin ilmu yang ditetapkan dan digariskan oleh Allah dan Rasulnya dan diajarkan oleh baginda Nabi dan diajarkan para Nabi. Yang diabadikan ajaran itu di dalam Al-Quran. Jangan sampai akhirnya kita masih bingung. Akhirnya apa? Ngumpulkan ahli parenting dari mana? Bukan saya meremehkan, enggak. Kita tentunya sebagai penuntut ilmu kan harus paham. Ini masalah basic banget selaku orang tua. Ya. Karena kita ini nggak ngerti kita. Contoh maaf ya, ini agak sensitif. Misalkan anak kita lahir, langsung kemudian kita
menjadikan anak kita kondisikan untuk tidak minum air susu ibunya. Padahal jelas di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Itu kan ayat itu secara clear jelas mengatakan bahwasanya menyusui itu dari ibunya dan disapai selama lebih 30 bulan. Tapi karena kita ndak ini, akhirnya kita baca penelitian, susu sapi begini, pengaruhnya begini, lalu begini, dan akhirnya kita begitu gampang termakan dengan penelitian itu, lalu meninggalkan sesuatu yang Allah berikan karunia itu besar. Air susu itu karunia besar. Karunia air susu itu mahal betul harganya itu. Karena zat-zat yang ada di dalam air susu itu tidak akan pernah digantikan dengan apapun. Kenapa? Karena manusia dengan hewan itu beda. Apalagi hewan yang ditambah dengan campuran kimiawi. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi tentunya beda. Makanya maaf ya, itu hal-hal basic aja, yang kecil-kecil aja sudah kita harus sepakat di situ. Ya kalau kita dalam kehidupan semacam ini tidak memakai aturan yang benar, lalu kita tidak satu frekuensi kita, bahwasanya kurikulum yang nanti kita akan pakai ketika kita membahas anakmu surgamu adalah kurikulum yang kita miliki, itu adalah kurikulum yang berdasarkan kepada petunjuk kitabullah dan sunnah. Kalau kita tidak satu frekuensi, tidak akan pernah kita ketemu di persimpangan jalan manapun. Sekali lagi ya, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat, kamu pasti mendapatkan petunjuk. Kalau kamu taat sama Allah, mengimani Allah, ketika logikamu belum ketemu, tapi imanmu adalah mencapai, karena fungsinya iman itu menggapai apa yang tidak bisa digapai oleh akal gitu. Maka janjinya Allah itu apa? Tahtadu, pasti Allah ngasih petunjuk. Ngasih petunjuk kamu jadi ibu, ngasih petunjuk kamu jadi bapak. Tapi syaratnya apa? Wa in tuti'uhu. Taat aja sama Allah. Tunduk, patuh sama Allah. Nanti Allah yang ngasih tahtadu, Allah yang ngasih petunjuk kepada kamu. Ya. Makanya Nabi Ibrahim kenapa sukses ketika mendidik Ismail? Karena beliau taat sama Allah. Makanya salah satu di antara manifestasi pengorbanan Nabi Ibrahim itu yang besar sekali. Walaupun kita tahu Nabi Ibrahim itu tidak membersamai anaknya, jarang membersamai Ismail. Bahkan hanya 4 kali dalam sejarah kehidupan Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim. Tapi sukses untuk menjadikan Ismail itu adalah seorang Rasul. Seorang Rasul. Padahal kuantitas waktu kita sama anak jauh lebih banyak daripada Nabi Ibrahim ketika menemani Ismail. Saya yakin bapak-bapak di sini sejarang-jarangnya pulang itu kalau dijumlah waktunya itu lebih banyak kita, Pak, menemani anak kita. Tapi kenapa kualitas kita tidak bisa mengalahkan kualitas Nabi Ibrahim ketika mendapatkan Ismail? Karena Nabi Ismail itu taat beliau sama Allah. Ngikutin apa yang Allah inginkan, ngikutin apa yang Allah gariskan. Lalu dikorbankan semuanya untuk mengikuti perintah Allah walaupun tidak logis. Ya, perintah itu bagi mereka yang tidak beriman, tapi bagi orang yang beriman itu merupakan hal yang harus dia ikuti. Maka jadilah Allah yang menjadikan Ismail itu seorang Rasul. Jadi ini yang kita harus paham. Jadi polanya nanti ngikutin apa, Ustaz? Kita tidak ngikutin parenting ini. Jadi saya nggak mau nanti kalau pas menyampaikan gitu. Untuk saya juga. Saya nggak mau nanti kalau kita sampaikan para ulama begini, para ulama begini. Lalu kita ngomong, ini kalau menurut ahli parenting di Amerika nggak begitu, Ustaz. Ya kita nggak akan sama kalau sudah gitu. Karena apa? Ya berangkatnya itu dari kitabullah dan sunnah. Karena itulah yang menjadi kurikulum besar kita di dalam pendidikan anak kita. Dan kita harus paham tentang itu. Saya punya kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata ya. Kisah nyata ini adalah ada seseorang bercerita kepada kami. Asal muasal ceritanya itu adalah beliau ini pulang dari pendidikan luar negeri.
Ketika beliau pulang dari pendidikan luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat, tentunya kan beliau memiliki referensi yang banyak yang beliau pelajari ketika beliau di Amerika. Maka pada satu waktu, habis pulang dari Amerika, ikut kajian. Pada kajian itu ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwasanya Quran itu sangat mempengaruhi kualitas anak, terutama ketika seorang ibu dekat dengan Quran, anaknya nanti akan memiliki keistimewaan. Makanya sang ustadz memberikan arahan bahwasanya setiap ibu yang mengandung banyak-banyaklah untuk membaca Al-Quran. Awal pertama kali beliau mendengar ini, maka beliau sebagian dari hatinya itu tidak menerima. Karena apa? Ya maklumlah, karena beliau merupakan hasil dari pendidikan di Amerika yang semuanya itu harus logis dan semua harus melalui berdasarkan penelitian. Ya, beliau pulang dari kajian tersebut ya sudah menjalani hari-harinya. Sampai pada waktu tidak lama setelah itu, beliau mengandung. Ketika beliau mengandung, maka ucapan dari sang ustadz yang pernah didengar beberapa waktu sebelumnya itu teringang-ingang kembali oleh beliau. Dan akhirnya, walaupun memang dia tidak terlalu membenarkan, tapi Allah menggerakkan hatinya untuk membaca Al-Quran selama hamil. Selama masa hamil itu yang pertama, beliau punya anak yang pertama, beliau menghatamkan Quran 1 kali. Ketika lahir anaknya, Masya Allah, beliau mendapati ada sesuatu yang baik. Tak lama setelah itu, beliau mengandung kembali 1 tahun, 2 tahun setelah itu mengandung kembali anak yang kedua. Karena beliau melihat ada beberapa hal yang baik yang dia jumpai pada anak yang pertama, lalu pada waktu mengandung yang kedua, maka beliau tambahkan khatam 3 kali. Dan ketika lahir anak yang kedua, beliau melihat kualitas anak yang kedua kok beda dengan yang pertama, ini lebih baik lagi. Lahirlah anak yang ketiga. Karena melihat perubahannya, akhirnya beliau mengazamkan. Hidayah sudah masuk ke dalam hatinya. Walaupun beliau lulusan dari Amerika. Lalu akhirnya beliau mengazamkan, bertekad, nanti kalau punya anak yang ketiga, setiap bulan saya akan menghatamkan Quran. Dan betul, anak yang ketiga itu dikandung oleh beliau sembari beliau menghatamkan Quran 9 kali. Apa yang terjadi? Masya Allah. Yang terjadi adalah Masya Allah, beliau mendapati anak yang ketiga diberikan oleh Allah anugerah kelebihan yang lebih daripada kedua abangnya. Ini salah satu kisahnya. Apa yang kita dapatkan dalam hal itu? Yang kita peroleh dan kita dapatkan dalam hal itu inilah keyakinan, ini harga keyakinan. Jadi berangkat pendidikan parenting di dalam Islam, dalam perspektif akidah itu apa? Berangkat dari orang tua yang yakin kurikulumnya itu bukan kurikulum dari berbagai macam literasi, tapi fokus kepada kurikulum yang diajarkan Allah, diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang solih.